Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan wa likulli ummatin man sakal yazkur ismallahi alaihi min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tak terhingga. Dari sisi kecil nikmat sampai sebesar-besar nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat panjang umur dan juga seagung-agung nikmat yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul iman wal Islam, yang dengannya kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan semua kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat dan salam dari Allah terlimpah kepada keluarga Nabi dan seluruh sahabat-sahabat Nabi dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil mahsyar jumpa sang Nabi, diakui menjadi umatnya dan layak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Tubagus Salim Idrus, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan istiqomah dalam berdakwah jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ilmu dari beliau. Para pemirsa mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk kepada bulan Dzulhijjah, yang mana kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai kemampuan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Oleh karenanya barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita semua kemampuan dalam berkurban. Dan bagi para muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan kemampuan rezeki di tahun ini, fa insyaallah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan ibadah kurban, dan fa insyaallah juga semua kita diberi kemampuan rezeki yang luas untuk dapat ziarah ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya himbauan ini adalah untuk dapat mengingat kembali bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih anak beliau Nabi Allah Ismail, yang mana ini adalah ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim yang mendapatkan gelar atau julukan Khalilullah, kekasih Allah. Oleh karenanya ibadah kurban ini disyariatkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang merupakan penyembelihan hewan minal bahimatil an'am, hewan-hewan ternak yang disyariatkan, diantaranya yaitu sapi, kambing, kerbau ataupun unta kalau di tanah Arab. Maka dari itu bagi kaum muslimin muslimat
yang tidak mampu untuk membeli satu ekor sapi, maka syariat membolehkan untuk berpatungan, yaitu dibatasi satu ekor sapi dengan 7 orang yang ingin berkurban. Tentunya syariat ini sangat dimudahkan untuk kita semua. Hadirin hadirat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat berat bagi Nabi Allah Ibrahim. Ketika pada suatu malam Nabi Allah Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya itu Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak beliau, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Maka di pagi hari Nabi Allah Ibrahim terbangun. Kemudian Nabi Allah Ibrahim tarawwa atau tafakkur. Maka dinamakan pada tanggal tersebut Yaumut Tarwiyah, yaitu hari tafakkur. Apakah ini benar mimpi dari Allah ataukah dari syaitan? Kemudian sampai 3 malam Nabi Allah Ibrahim mendapatkan mimpi ini terus menerus, maka didapati bahwa ini adalah shadaqah ru'yah, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka arafa annahu minallah, maka pada hari itu disebut Yaumul Arafah. Maka pada 10 Dzulhijjah Nabi Allah Ibrahim membawa Nabi Allah Ismail untuk dua-duanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah zabihatul udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail, diberikan ujian yang sangat berat, yang mana ujian tersebut seandainya ditimpakan kepada kita, mungkin kita tidak akan mampu untuk menerima ujian tersebut. Oleh karenanya kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih buah hati kita tersayang, tetapi kita diperintah oleh Allah sebagai gantinya itu untuk menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan hikmah ini daripada syariat hewan kurban ini bisa membawa kita untuk yaitu merefleksi kembali, menyegarkan kembali ingatan kita bagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, khususnya kepada para anbiya wal mursalin, yaitu para Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua yang telah diberikan kemampuan maliyah harta oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyembelih hewan kurban, dan mudah-mudahan senantiasa ibadah udhiyah kita, kurban kita, dan bagi para kaum muslimin dan muslimat yang tahun ini telah berangkat haji ke Baitullah dan Makkah Madinah, mudah-mudahan senantiasa seluruh ibadah-ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada sekelumit himbauan dari saya atas perintah guru kami, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Bagus Salim Idrus. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Bagus Salim Idrus senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam dakwah menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wala faminkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.